Jadi, ada seorang pemuda yang memiliki kecerdasan luar biasa, tapi entah kenapa ya, dia malah membuat semua orang di sekitarannya menjadi kelinci percobaan. Begini ceritanya. Pada awal tahun 1971, di sebuah perusahaan bahan fotografi yang terletak di Bovingdon, Inggris, ada seorang pria bernama Bob Eagle sedang menjalani aktivitasnya. Pada pagi itu, sama seperti hari-hari biasanya, suasana gudang dan ruang produksi di perusahaan ini terlihat normal-normal aja. Beberapa karyawan ada yang sibuk memindahkan bahan kimia, ada yang lagi mencatat stok barang, ada juga yang kerja sambil bikin minuman kayak kopi dan teh. Dan seperti biasa, pada pagi hari, Bob ikutan minum kopi dan di siang hari dia ikutan juga minum teh yang disediakan sama salah satu karyawannya supaya kerjanya semangat terus. Sampai pada siang itu ya, pada saat dia sedang bekerja, Bob itu mengeluh kesakitan gitu di bagian perutnya. Awalnya cuman mual ringan, tapi semakin lama sakit perutnya itu disusul sama rasa kram yang cukup menyiksa banget nih. Rekan kerjanya Bob yang melihat dia kesakitan nanya dong kayak, "Perutnya kenapa? Bapak lagi nggak enak badan kah?" Sambil bercanda gitu ya, Bob menjawab, "Palingan salah makan aja nih atau masuk angin." Kebetulan, beberapa minggu terakhir ada sebuah berita yang bilang kalau di daerah Bovingdon lagi ada sebuah virus yang baru-baru ini lagi menyebar. Virusnya ini semacam virus lokal bernama Bovingdon bug. Nah, virus ini memiliki gejala seperti perutnya sakit, pusing, badan lemes, dan pegel-pegel gitu di seluruh sendi tubuh. Dikarenakan gejalanya Bob semakin lama semakin parah ya, dia mau nggak mau izin pulang cepat. Pas sampai rumah, Bob langsung istirahat nih. Dan untuk beberapa hari ke depan, dia izin nggak masuk kerja sampai kondisinya membaik. Ketika badannya udah enakan ya, Bob balik lagi dong untuk bekerja. Dan seperti biasa, ritual dia untuk bekerja adalah pagi minum kopi, siang minum teh. Anehnya adalah pada sore harinya, Bob merasa kalau badannya itu sakit lagi. Dia merasa perutnya tuh kayak dicekek, kepalanya pusing, badannya pegel, dan rasa nggak enak di seluruh tubuh. Mau nggak mau, dikarenakan makin lama makin nggak enak, pada sore itu Bob izin pulang lebih cepat supaya bisa beristirahat di rumah. Dan setelah beberapa hari istirahat di rumah, Bob menjadi mendingan lagi nih badannya. Dia masuk kerja lagi, tapi entah kenapa nggak lama kemudian dia sakit lagi. Begitu aja terus, setiap kali Bob masuk kerja, dia bakalan sakit dan mau nggak mau dipulangkan. Dan begitu udah istirahat beberapa hari ya, dia bakalan kerja, tapi nanti-nanti sakit lagi. Lebih anehnya lagi adalah Bob nggak sendirian. Beberapa karyawannya juga mengalami rasa sakit yang sama persis seperti Bob. Dan begitu beristirahat di rumah, mereka bakal membaik. Tapi begitu masuk kerja, mereka bakalan sakit lagi. Dikarenakan hal tersebut, beberapa karyawan berfirasat kalau perusahaannya itu lagi terkontaminasi sama Bovingdon bug. Tapi lebih anehnya lagi adalah gejala dari penyakit ini ternyata semakin lama semakin parah untuk beberapa karyawan. Beberapa karyawan yang sakit sembuh ini itu mengeluhkan kalau rambutnya mereka tiba-tiba aja rontok lebih banyak dari biasanya. Pas ini pihak manajemen perusahaan mulai tuh memikirkan teori alternatif lain. Waktu itu mereka berfirasat bisa jadi aja ya ada semacam kebocoran atau keteledoran yang membuat para karyawan menjadi sakit. Terlebih lagi ya, perusahaannya ini kan perusahaan bahan fotografi yang menggunakan berbagai macam zat kimia. Meskipun semuanya sudah sesuai SOP, siapa tahu aja ada kontaminasi dari zat kimia tercampur dengan virus yang jadinya ngebuat karyawan jadi sakit. Walaupun begitu, setelah dicek ke sudut perusahaan ataupun juga ke sudut pabrik, mereka tidak menemukan kontaminasi zat kimia berbahaya. Semuanya seakan-akan berjalan sesuai SOP. Tapi tetap aja kondisi para karyawan pada sakit sembuh. Terutama Bob nih yang awalnya bisa sembuh hanya karena istirahat di rumah, sekarang dikarenakan sakit sembuhnya itu berulang kali, sekalinya sakit, dia sakit parah. Dia sampai dilarikan di rumah sakit dikarenakan rasa sakit di perutnya bener-bener mencekik banget. Dan dikarenakan sakit perutnya ini merambah ke organ tubuh lainnya, beberapa hari kemudian, pada bulan Juli tahun 1971, Bob dinyatakan meninggal dunia. Pas ini, dikarenakan Bob meninggal dunia dan masih banyak juga karyawan yang sakit sembuh, muncul tuh sebuah gosip di kalangan karyawan. Waktu itu ada yang bisik-bisik sambil bilang, jangan-jangan perusahaan kita disabotase nih.
Jangan-jangan ada orang yang sengaja membuat kita sakit. Gosip ini terdengar tuh sama pihak manajemen perusahaan. Waktu itu mereka mencoba melakukan counter sabotase dengan cara menginvestigasi satu persatu karyawan yang bekerja. Hasilnya adalah pada bulan September tahun 1971, beberapa bulan setelah Bob meninggal, pihak manajer bukannya mendapatkan hasil, malah mendapatkan korban baru. Pada saat itu, ada satu karyawan yang bernama Fred Biggs dinyatakan meninggal dunia dengan sebab yang mirip seperti Bob. Fred diketahui awalnya sakit sembuh, lalu tiba-tiba jadi sakit parah, dilarikan ke rumah sakit, tapi nggak bisa diselamatkan. Sejauh ini udah ada tercatat 2 orang karyawan yang meninggal dunia akibat virus Buffington Book. 70 orang karyawannya sakit sembuh, lalu beberapa orang karyawannya lagi sakit parah. Investigasi internal pun dilakukan lagi, tapi lebih intensif dan juga diperketat. Bahkan ya, pihak manajemen perusahaan mulai meminta bantuan perusahaan lain atau dokter lain untuk memastikan tidak ada pelanggaran keselamatan kerja ataupun kontaminasi. Walaupun begitu, hasilnya masih tetap nihil. Untuk memahami apa yang terjadi di balik wabah penyakit misterius dari virus Buffington Book, kita flashback dulu nih jauh ke 24 tahun sebelumnya, langsung ke bibit penyakit. Jadi, pada tanggal 7 September tahun 1947, ada seorang bayi laki-laki yang bernama Graham Young baru aja lahir di kawasan Nesden, London Utara, negara Inggris. Graham waktu itu lahir dari pasangan suami istri bernama Fred dan Bessie Young yang kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah Graham lahir, ibunya meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis yang udah lama dideritanya sejak masa kehamilan. Walaupun begitu, kurang lebih 2 tahun kemudian, bapaknya ya, Fred itu menikah lagi dengan seorang wanita bernama Molly. Otomatis, Molly sekarang menjadi ibu tirinya Graham. Dan seiring berjalannya waktu, walaupun Graham tumbuh kembang menjadi anak yang terbilang pendiam dan agak ansos, kehidupannya terbilang bahagia dan normal. Sampai pada saat umurnya kurang lebih 10 tahun, Graham ternyata memiliki kesukaan yang berbeda dibandingkan bocil seumurannya. Waktu itu ya, Graham terpukau dengan buku-buku yang menceritakan kasus penghabisan, kriminal, dan juga tokoh-tokoh bersejarah yang kontroversial. Salah satu tokoh yang menarik perhatiannya adalah Dr. Crippen, seorang dokter yang terkenal karena kasus pembunuhannya dengan racun di awal abad ke-20. Nah, dikarenakan terinspirasi banget sama kisahnya Dr. Crippen, Graham mulai tertarik tuh dengan biologi dan juga kimia. Ketika pendidikannya udah setara SMP atau SMA ya, Graham punya rasa ingin tahu yang besar perihal pengaruh zat kimia terhadap makhluk biologis. Mengetahui Graham adalah siswa yang pintar dalam biologi dan kimia, Fred, bapaknya tuh ya, yang bangga itu menghadiahkan satu set perlengkapan kimia sederhana. Dan sejak itulah Graham mengubah kamar tidurnya menjadi lab kecil di mana dia bereksperimen dengan berbagai macam zat kimia sederhana. Nah, yang bapaknya tidak ketahui adalah tindakannya ini justru malah membuahkan bibit penyakit. Literally. Jadi, Graham secara general emang suka dengan pelajaran kimia dan biologi, tapi secara spesifik yang menjadi kesukaannya adalah toksikologi. Bagi yang belum tahu ya, toksikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari racun atau toksin dan juga cara kerja dan efek dari racun terhadap makhluk hidup. Awalnya dia hanya bereksperimen dengan zat kimia sederhana kayak menyuntikkan cairan pembersih ke kodok, tupai, burung, dan hewan kecil lainnya. Makin kelamaan, dikarenakan kepo ya, dia coba-coba nih menyamar menjadi remaja untuk membeli zat kimia beneran. Waktu itu dia berhasil berpura-pura menjadi dewasa dan membeli zat kimia antimon dan juga talium di apotek. Dan yang menjadi kelinci percobaannya kali ini bukanlah kelinci ataupun hewan-hewan kecil lainnya, melainkan manusia. Waktu itu Graham mulai menyuntikkan berbagai macam zat kimia ke kopi atau teh yang bakalan diminum sama ayah, ibu, dan saudara perempuannya. Dan setiap kali Graham melakukan hal tersebut, dia di pojok ruangan bakalan mengobservasi reaksi dari keluarganya yang meminum teh atau kopi yang sudah tercemar. Pastinya keluarganya bakalan sakit perut, demam, lemas, muntah-muntah, buang air, pucat, dan lain sebagainya. Reaksinya ini nantinya bakalan dicatat tuh di buku penelitiannya Graham. Dan seiring berjalannya waktu, untuk menemukan reaksi baru atau hanya untuk memenuhi rasa penasarannya aja, Graham bakalan ubah-ubah tuh campuran zat kimianya ataupun juga dosisnya. Sampai pada suatu hari di bulan April tahun 1962, Molly, ibu tirinya Graham, itu dalam kondisi meringkuk sambil kesakitan megang perutnya di halaman rumah. Pas ini, Fred langsung melarikan dia ke rumah sakit. Sayangnya, dikarenakan kondisinya udah parah banget,
Molly dinyatakan meninggal dunia. Walaupun begitu, dikarenakan Molly udah sakit duluan sebelum dia meninggal, Fred ataupun keluarga besar pada nggak curiga dengan kematian Molly. Jadinya jenazahnya nggak diperiksa lebih lanjut, cuma dikremasi dan lanjut ke proses pemakaman. Yang padahal yang sebenarnya terjadi adalah Graham waktu itu membuat Molly keracunan, kesakitan, dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Dan dikarenakan ibu tirinya meninggal, Graham memfokuskan perhatiannya ke kelinci percobaannya selanjutnya, yaitu Fred, ayahnya sendiri. Gak lama setelah Molly meninggal, Fred yang sekarang nih ya yang menjadi sakit-sakitan. Untungnya, Fred langsung segera membawa dirinya ke rumah sakit untuk meminta perawatan. Dan pas diperiksa, dokter menemukan indikasi kalau penyebab sakitnya Fred itu nggak natural, melainkan disebabkan karena diracunin. Di sisi lain, ada satu guru kimianya Graham yang kita sebut saja sebagai Mr. Fulano nih ya, notice dengan kabar perihal kematiannya ibunya Graham dan juga ayahnya Graham yang lagi dirawat di rumah sakit akibat keracunan. Pas ini Mr. Fulano curiga dan mempunyai firasat kalau dalang dari dua peristiwa yang kelihatannya random ini adalah Graham. Ya udah deh, Mr. Fulano coba-coba tuh membuka catatannya Graham yang kebetulan juga tersimpan di loker sekolahnya. Nah, pas Mr. Fulano baca-baca, ternyata yang menjadi kelinci percobaannya itu bukanlah ayah dan ibunya Graham aja, melainkan juga teman-teman sekolahnya. Untungnya nggak ada satupun nih teman-teman sekolahnya yang meninggal akibat diracun sama Graham. Palingan cuman izin sakit sekolah terus nggak masuk. Tanpa pikir panjang, Mr. Fulano langsung menghubungi polisi. Waktu itu dia bilang, "Pak, murid saya yang bernama Graham telah meracuni orang tua dan teman sekelasnya." Polisi awalnya nggak percaya. Waktu itu mereka nanya, "Bapak yakin kalau ini bukanlah proyek sekolah biasa? Bapak yakin kalau anaknya ini nggak cuma sekedar prank aja?" Mr. Fulano langsung memperlihatkan tuh buku catatannya Graham yang kurang lebih isinya adalah daftar nama dari kelinci percobaannya, racunnya apa, dosisnya apa, lalu juga efeknya apa. Beberapa hari kemudian, petugas polisi datang tuh ke sekolahnya Graham dan pada hari itu juga dia diamankan lalu dibawa ke ruang kecil untuk diperiksa. Dan di momen inilah setelah diinterogasi panjang lebar sama polisi, Graham mengakui perbuatannya. Dialah yang meracuni ayahnya dan juga yang meracuni teman-temannya. Pada tahap ini ya, Graham mengakui kalau dialah yang meracuni ayahnya, saudara perempuannya, dan juga teman-teman sekolahnya. Walaupun begitu, dia tidak mengakui kalau dirinya juga yang sebenarnya meracuni ibu tirinya. Polisi ingin coba gali lebih dalam lagi nih. Tapi investigasinya tuh mandek karena jenazah ibu tirinya udah dikremasi. Bisa dibilang jejak racun di jenazahnya ibu tiri itu udah terbakar habis dong, udah nggak bisa diperiksa. Alhasil Graham tidak didakwa atas kematian ibu tirinya karena kurangnya bukti. Walaupun begitu, dikarenakan ini anak dianggap memiliki gangguan mental yang serius dan pada saat itu umurnya masih 14 tahun, dia tidak dikirimkan ke penjara, melainkan dikirimkan ke rumah sakit jiwa dengan keamanan tinggi. Di sana, Graham direhabilitasi dan juga disadarkan supaya bisa kembali berfungsi dengan normal di masyarakat. Sampai pada bulan Februari tahun 1971, setelah hampir 8 tahun dirawat di rumah sakit jiwa keamanan tinggi, Graham Young dinyatakan sembuh dan resmi dibebaskan untuk kembali ke masyarakat. Diketahui ya, pada masa ini usianya saat itu udah 23 tahun dan di atas kertas dia sudah menjalani terapi, kondisinya stabil dan dianggap tidak berbahaya untuk masyarakat. Beberapa bulan setelah bebas, Graham bekerja tuh di sebuah perusahaan fotografi bernama John Hartland Laboratories. Di sana dia bekerja sebagai storeman atau orang yang mengatur dan menyimpan barang di gudang. Pas itu Graham happy banget karena dia bisa bekerja nih, bisa terjun ke masyarakat dengan normal. Walaupun begitu, gak lama kemudian wabah penyakit misterius mulai berdatangan ke perusahaan tempat Graham bekerja. Seperti yang gue ceritakan di video, banyak karyawan yang setiap kali masuk kerja itu tiba-tiba aja sakit. Tapi setelah istirahat di rumah, tiba-tiba aja sembuh. Tapi pas masuk kerja lagi, tiba-tiba aja sakit. Begitu aja terus, sampai-sampai Bob dan Fred, dua orang karyawan yang sakit sembuh, ujung-ujungnya itu meninggal dunia. Pada momen ini ada perasaan ngeri itu di seluruh hati karyawan karena mereka nggak nyaman kalau setiap kali bekerja mereka bakalan sakit sembuh sampai ujung-ujungnya meninggal dunia. Pas ini pihak manajemen perusahaan melakukan investigasi. Banyak nih yang berspekulasi kalau penyakitnya itu muncul dari virus Bovingdon bug, terkontaminasi zat kimia, diracun sama pesaing usaha dan lain sebagainya. Pada saat proses investigasi, prosesnya itu sempat mandek
karena nggak ketemu siapa atau apa dalangnya. Sampai mereka menghadirkan dokter untuk menginspeksi tempat kerja semua divisi. Pas inspeksi ini, manajemen dan dokter bakalan juga berdiskusi sama karyawan yang tempat kerjanya tuh lagi diperiksa. Di momen ini, entah kenapa ya, Graham itu juga ikutan diskusi. Pas diskusi, Graham sempat nanya dengan santai, apakah kemungkinan keracunan talium sudah dipertimbangkan? Talium merupakan logam berat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan hampir tidak berasa kalau dicampurkan dengan jumlah kecil ke makanan atau minuman. Nah, perusahaan ini diketahui sering menggunakan talium dan berbagai macam zat kimia lainnya sebagai salah satu bahan utamanya untuk memproses penelitian lab fotografi. Pada momen itu, manajemen dan dokter langsung terdiam tuh ya melihat ke arah Graham. Graham pun menjelaskan kalau orang-orang yang meninggal dan keracunan di perusahaan itu gejalanya mirip seperti keracunan talium. Graham juga bercerita kalau kebanyakan zat kimia yang ada di gudang sebenarnya adalah racun yang bisa mengganggu saraf, sakit perut, pusing, demam, dan lain sebagainya. Dan seluruh cerita tadi Graham jelasin dengan sangat-sangat detail dan antusias, sampai-sampai manajemen dan dokter itu kayak pada bengong, kayak ini orang kok tahu banyak tentang racun. Ya udah deh, dikarenakan ini adalah pemikiran yang masuk akal, walau-walau out of the box, mereka pada berterima kasih kepada Graham dan bakalan mendalamin teori perihal keracunan talium. Besok harinya, manajemen dan dokter menemukan kalau seluruh teori perihal keracunan talium yang sempat dijabarkan sama Graham ya, itu bener semua. Di satu sisi mereka seneng karena udah nemu ini penyebabnya, tapi di satu sisi lain mereka curiga kepada Graham karena kok dia bisa tahu banyak tentang racun. Pihak manajemen dan dokter pun mulai memfokuskan investigasinya ke Graham. Dari sinilah manajemen dan dokter mulai paham kenapa Graham bisa tahu betul tentang racun talium. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah Graham belum sepenuhnya sembuh. Dia masih terobsesi dengan racun. Bahkan ketika dia masih dirawat dan dikurung di rumah sakit jiwa, dia masih mempelajari ilmu toksikologi. Walaupun begitu, dikarenakan buku ini tuh nggak tersedia di rumah sakit jiwa, waktu itu dia menempuh cara belajar yang agak rumit, yaitu membaca buku medis dan label produk. Dua bidang ini dia pahami nih, lalu dia kaitkan sendiri, yang ujung-ujungnya Graham jadi tahu cara menyakiti tubuh manusia dengan produk rumahan alias toksikologi. Walaupun begitu, selama 8 tahun dia di rumah sakit, Graham menyembunyikan nih seluruh obsesi dan juga passion tentang racun, sampai-sampai ya dokter, psikiater, suster atau psikolog menyatakan kalau dia udah sembuh. Ya udah deh, beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit, Graham bekerja tuh di sebuah perusahaan fotografi. Sengaja dia ngelamar di perusahaan ini karena di sana itu ada banyak zat kimia yang seakan-akan tidak berbahaya, yang padahal sebenarnya beracun. Dan pas keterima, Graham seneng banget karena dia kerja di gudang yang notabene-nya adalah tempat penyimpanan bahan kimia. Ya udah deh, dikarenakan obsesi dia terhadap racun itu semakin besar, Graham menjadikan gudang ini sebagai lab pribadinya dan rekan kerjanya menjadi kelinci percobaannya. Di awal-awal masa kerjanya, Graham bekerja tuh seperti normal kayak karyawan biasanya lah. Ia datang tepat waktu, bekerja dengan rapi, tidak banyak bicara, sopan, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar karyawan teladan banget. Bahkan juga ya, ketika Graham lagi gabut, dia sering menawarkan diri untuk membuatkan teh atau kopi untuk rekan kerja lainnya. Dia bakalan keliling dari satu area ke area lain sambil membawa nampan yang isinya cangkir teh atau kopi. Dan setiap karyawan yang berhadapan dengan Graham, mereka bakalan ambil tuh cangkir kopi atau teh ini sambil juga terima kasih kepada Graham. Graham juga bakalan ngajak ngobrol tuh satu persatu orang yang dia kasih teh atau kopi. Obrolannya tipikal basa-basi gitu, kayak gimana kondisinya, amankah, sehatkah, tidur nyenyakkah, tadi makan apa, weekend ada acara apa nanti, dan lain sebagainya. Dikarenakan hal tersebut, Graham dianggap sebagai salah satu karyawan favorit. Yang mereka nggak tahu adalah cangkir teh atau kopi yang Graham bawa sebenarnya adalah gacha dengan taruhan nyawa. Ternyata di salah satu cangkir, Graham udah siapin nih ya racun racikan dia. Supaya tidak dicurigain, dia letakkan cangkir beracun ini di atas nampan yang berisikan cangkir teh dan kopi yang tidak beracun. Nah, Graham perhatikan baik-baik nih, siapa karyawan yang bakalan ngambil cangkir beracunnya. Dan sama seperti keluarga dan juga teman sekelasnya, Graham bakalan observasi ini orang, bagaimana kesehatannya, bagaimana efek racunnya, dosisnya, dan lain sebagainya. Graham kayak fokuskan dirinya untuk ngobrol sama orang yang lagi minum teh atau kopi beracun. Kayak nanya gimana rasanya, terlalu maniskah, pahitkah, kesehatan gimana, tidur nyenyak, dan lain-lainnya. Setelah semua infonya terkumpul,
Graham bakal tulis tuh hasil observasinya di buku catatan. Begitu aja terus, besok-besok dia ulangin sampai-sampai hampir seluruh karyawan yang ada di gudang ataupun divisi lain keracunan semua. Dan dikarenakan mendapatkan gacha teh atau kopi beracun berulang kali, Bob Eagle dan Fred Biggs, seperti yang gue ceritakan di awal cerita, menjadi meninggal dunia. Pada akhirnya, pada saat manajemen dan dokter fokus menginvestigasi Graham, mereka menemukan tuh catatan pribadinya. Dalam catatan ini ada tulisan mengenai bahan kimia, dosisnya, siapa aja, terus juga efeknya tuh apa, semuanya tertulis dengan detail. Catatannya ini diserahkan ke polisi dan pada akhirnya Graham ditangkap karena terbukti telah meracuni banyak karyawan dan juga menghabisi 2 orang. Pada tahun 1972, setelah Graham ditangkap, polisi mulai mengumpulkan bukti nih di tempat tinggalnya Graham. Waktu itu, polisi menemukan banyak banget buku catatan pribadinya Graham yang somehow ditulis seperti laporan medis. Kayak di setiap buku catatan itu ada nama dari korbannya, racunnya apa, dosisnya, hasil observasinya, perilakunya, dan lain sebagainya. Pokoknya detail banget. Dan korbannya Graham gak cuman sejauh rekan kerja aja, melainkan hampir setiap orang yang ada di kehidupannya somehow pernah dia racun. Pada saat mengumpulkan catatan pribadinya nih ya, polisi menyadari kalau Graham memperlakukan manusia itu benar-benar seperti kelinci percobaan. Lalu, setelah semua buktinya dikumpulkan, Graham akhirnya diadili. Selama persidangan, pengacaranya mencoba menekankan bahwa Graham itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan masih muda saat melakukan sebagian perbuatan itu. Dan setelah keluar dari rumah sakit jiwa, dokter menyatakan kalau dia udah sembuh dan tidak berbahaya. Bisa dibilang ya, pengacaranya Graham itu mencoba kayak menyampaikan kalau apa yang dia lakukan setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa itu cuma sekedar khilaf aja kok. Walaupun begitu, bukti yang terkumpul itu terlalu kuat. Catatan pribadinya Graham bukanlah sekedar bentuk khilaf aja, melainkan emang beneran niatan Graham memperlakukan manusia di sekitarannya sebagai kelinci percobaan. Kelinci percobaannya ini bisa dia racun, dia observasi, terus juga dia catat hasilnya. Dan ini nggak dilakukan cuma sekali atau sama satu orang aja, melainkan berkali-kali dan juga sama banyak orang. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk menjatuhi Graham dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 1990, Graham dinyatakan meninggal dunia di sel penjaranya. Setelah diperiksa nih ya, penyebab kematiannya Graham ternyata adalah serangan jantung. Walaupun begitu, beberapa mantan narapidana dan juga staf penjara berspekulasi kalau Graham mungkin itu melakukan eksperimen terakhir terhadap tubuhnya sendiri. Bisa dibilang ya, Graham menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan dikarenakan obsesinya terhadap racun. Cuman ini sekedar rumor yang tidak ada buktinya. Yang jelas sampai sekarang Graham dikenal sebagai pria yang paling beracun di dunia.